Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin kita bikin video tentang lika-liku persiapan skripsi bahkan hari ini kita mau ngebahas tentang uh, pengalaman aku memilih untuk konsisten menggunakan hijab. Jadi kemarin sebenarnya aku udah ngerekam video yang sama ngebahas tentang ini gitu. Tapi setelah aku tonton lagi, kok kayaknya agak rumit gitu untuk diambil pelajaran yang mau aku sampein gitu. Sehingga aku bikin outline-nya dulu. Jadi perkenalkan, namaku Miranda. Aku lahir di Jakarta tentunya. Aku madrasah, jadi bukan SD negeri, tapi madrasah. Bedanya SD sama madrasah itu di bagian agamanya, teman-teman. Jadi kalau di madrasah, kita belajar agama tuh ada 5 aspek. Ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah Islam, sama ada bahasa Arab. Sedangkan di sekolah negeri, SD negeri, itu kita cuma belajar pendidikan agama Islam. Nah, aku agak konsen banget kan sama Islam karena dari SD aku udah dari madrasah gitu. Jadi kayak aku dari kecil udah ngomongin tentang agama di sekolah gitu kan. Tapi di SMP dan SMK aku masuk ke sekolah negeri. Alasannya di swasta area sekitarku itu, meskipun kamu basicnya Sawanawiyah atau yang aliyah gitu-gitu, justru mereka punya pola hidup yang menurutku tuh jauh lebih buruk dibandingkan SMP negeri. Jadi rok mereka jauh lebih ketat, baju mereka jauh lebih pendek, jilbab mereka rambutnya keluar-keluar. Jadi aku ngerasa kayak, dan hal yang paling utama alasan kenapa aku milih untuk masuk ke SMP dan SMK negeri itu karena biaya. Jadi aku selalu berdoa, ya Allah tolong biarin Mira keterima di SMP dan SMK negeri biar nggak ngeberatin mama sama bapak gitu. Karena kan per bulan harus bayar, terus gedungnya, terus kalau misalnya setiap ujian harus bayar. Dan aku ngerasa kayaknya aku akan jadi beban deh kalau misalnya aku nggak masuk negeri. Nah jadi selain usahaku, aku juga banyakin doa di sana gitu. Nah pas kuliah itu sebenarnya kan nggak pengen kuliah ya, karena aku udah bilang kalau misalnya aku nggak keterima kuliah di universitas negeri, aku nggak bakal kuliah gitu. Ya udah kerja aja gitu. Alhamdulillahnya keterima dan aku kuliah di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman udah tahu ya, fasenya itu adalah madrasah negeri 2 kali, habis itu fokusnya di agama. Nah, berkaitan dengan hijab, sewaktu kuliah, meskipun jurusanku Pendidikan Agama Islam, sampai di semester 3 itu aku nggak konsisten pakai hijab. Jadi kalau di rumah ya pakainya celananya selutut, terus bajunya sependek ini, sebahu, terus rambutnya diikat kayak orang pengen main bola lah. Kalau misalnya keluar itu cuma tambahin jaket sama celana panjang, tambahin jilbab, jadi kayak orang pengen diseblok. Jadi aku nggak konsisten menggunakan hijab meskipun sekolah kuliahku di agama, dan aku juga aku juga ngajar di sekitar rumahku, aku ngajar Al-Quran, pengajian gitu anak-anak, dan aku juga tetap nggak pakai kerudung. Meskipun guru-guruku kalau misalnya ketemu aku nggak pakai jilbab, mereka akan cubit tangan atau kaki. Meskipun mereka akan ceramahin aku tentang hijab, itu nggak ngebuat aku tertarik untuk menggunakan hijab secara konsisten. Nah, video ini bertujuan untuk memberikan pengalaman aku tentang apa yang ngebuat aku konsistensi terhadap menggunakan hijab ini gitu kan. Nah, hal pertama yang bikin aku konsisten pakai hijab itu ya karena ada salah satu guru ngajar pengajianku yang simple banget dan sederhana. Jadi aku kan nggak peduli ya, meskipun aku orang jurusan agama, meskipun orang mau ceramahin aku tentang itu, karena pertimbanganku bukan karena beban terhadap hijab yang aku pakai. Aku nggak masalah dengan hijab ini gitu. Mau 1 harian pakai hijab ya, aku nggak pernah punya masalah. Tapi yang bermasalah adalah gimana kalau misalnya aku gunain hijab terus aku harus pakai baju panjang dan celana panjang. Wah, berarti cucian akan nambah banyak gitu kan. Atau gimana caranya aku harus nyiapin tiap hari jilbab yang harus diganti gitu. Konsisten penggunaan hijab ini sungguh meribetkan dalam kepalaku gitu kan. Aku harus siapin banyak baju yang menutup aurat, aku harus punya banyak ribet lah gitu. Tapi ada salah satu guruku yang belanja di warungku gitu ya. Kan aku jaga warung nih. Dia ngomong sesederhana datang terus cuma ngomong gini, Mira, hijabnya mana?
sambil ketawa-tawa. Terus ya udah gitu, habis itu pulang, terus aku langsung kayak mikir gitu kan, sesederhana itu doang, kayak Mira hijabnya mana gitu. Mungkin satu kalimat yang ngebuat aku banyak berpikir gitu, oh iya ya, sebagai seorang muslim di mana ya hijab aku gitu. Sebagai seorang yang kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, di mana ya hijab aku. Sebagai orang yang selalu ngomong kalau dia mau masuk surganya Allah, di mana ya hijab aku gitu. Penggunaan hijabnya itu juga bertahap gitu ya, nggak langsung ya berhijab gitu. Tapi kan karena aku udah tahu ya, karena kuliah jurusan agama, aku udah tahu siapa aja yang mahram dan siapa aja yang bukan. Nah, tapi karena di rumah itu aku ngerasa ini adalah batas aman aku, banyak banget kayak misalnya kakak ipar kan, yang laki-laki tuh nggak mahram ya sama aku ya. Jadi dia lewat gitu, padahal aku nggak pakai hijab dan aku biasa aja gitu. Sampai ada di tahap sekarang, kalau misalnya ada dia, ya aku ketakutan, aku lari ke dalam sambil tutup. Kalau misalnya ada tamu yang tiba-tiba masuk, aku langsung marah-marah terus kayak cari hijab. Itu jadi penggunaan hijab ini bertahap. Dan respon dari keluarga aku adalah gimana ya? Karena memang basicnya ibu sama keluarga ini adalah memang orang-orang yang tidak menggunakan hijab dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga mendukung anaknya untuk menjadi pribadi yang baik. Ibu ngedukung aja gitu. Ada kucing mau ikut frame, oke, biarin aja. Nah, sedangkan guru-guruku yang merasa bahagia gitu, wow, akhirnya seorang Miranda gitu ya, yang kalau misalnya ketemu wali murid dari anak didik yang dia ajar, selalu pura-pura, ya bu, ya nggak pakai hijab gitu. Sekarang udah konsisten gitu menggunakan hijabnya. Itu menyenangkan. Aku selalu bilang ke orang-orang bahwa setiap amal baik itu nggak perlu pertama kali nggak perlu diniatkan untuk Allah. Kalau misalnya kamu merasa beban kamu terlalu berat ketika kamu melakukan amal baik itu benar-benar langsung karena Allah. Karena mungkin orang-orang akan kesulitan gitu. Kalau misalnya kamu melakukan sesuatu melakukan amal baik karena sesuatu yang sifatnya manusiawi, ya nggak apa-apa, lakuin aja dulu. Nanti setahap demi setahap kamu ubah niatnya. Yang satu-satunya tuh tinggal cuma buat Allah gitu ya. Aku selalu ingat bahwa amal itu tergantung daripada niatnya. Kamu niatnya apa gitu kan? Ketika kamu melakukan sesuatu karena niat selain daripada Allah, kamu bakal dapat itu kan. Tapi ya udah, lakuin aja dulu. Buka aja niat itu dulu. Nanti kalau misalnya kamu udah konsisten, baru ubah niatnya. Niatnya karena Allah. Sesimpel dan sesederhana itu. Sebentar, kayaknya nggak terganggu ya. Kayak klip, ini masalahnya gimana ya? Oke, lanjut. Nah, apakah tantangan-tantangan awalnya selama aku konsisten menggunakan hijab? Ya itu aja sih, paling kayak kalau mau tiduran panas gitu kan. Jadi kalau malam itu, kalau kerja jagain warung itu kan, aku istirahat jam 12. Jadi jam 12 itu tidur, meskipun buka kerudung, tapi kan celana sama bajunya tetap pakai baju panjang ya. Jadi gitu. Terus apalagi ya, nggak ada sih. Jadi karena happy dan aku sambil mengumpulkan banyak manfaat daripada menggunakan kerudung, agar aku mampu mengembalikan niat awal, yaitu karena Allah. Dan rasa takut kalau misalnya gimana ya kalau aku nggak pakai kerudung, nanti setiap aurat yang orang lain lihat, bapakku tanggung jawab atas itu gitu. Kayaknya aku nggak mampu deh buat ngebuat ayahku bertanggung jawab atas dosa yang aku lakuin gitu. Sehingga aku konsisten untuk menggunakan hijab. Jadi banyak kan bahagianya, karena kayak kalau ketemu orang lain, jadi kayak udah menjalankan loh. Oh ya, dan satu hal yang aku pengen bahas ke teman-teman. Aku tuh pernah ngajar ya, aku ngejar di SMK. Jadi aku ngajar di rumah itu, ngajarnya anak kelas 1, anak kelas 2, SD. Yang bener-bener pikirannya tuh enggak ini loh, enggak yang pernah dia nanya apa ya, Yesus itu ini ya bu, pernah kan Islam ya, tapi oh ya udah aku jawab gitu. Atau pertanyaan yang sesimpel, kalau misalnya orang nggak pakai kerudung itu masuk neraka ya bu gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang anak SD itu pertanyaannya kayak gitu. Terus aku jawabnya, entah neraka atau surga, urusan surga itu bukan di tangan seorang manusia gitu. Aku jawab anak SD itu mikirin gitu ya. Karena aku mikirnya gini, kalau misalnya aku sebagai seorang guru terus memperkenalkan Islam sebagai agama yang keras, sebagai agama yang penuh hukuman, agama yang ada azabnya, dan ngebuat takut orang-orang untuk ngelakuin amal-amal yang mungkin mereka pengen kembangin menjadi lebih baik, aku akan ngerasa
bahwa diriku melakukan kesalahan besar untuk kehidupan dia akan datang gitu. Pandangan dia tentang Islam akan kabur gitu kan. Tapi kalau misalnya aku menjawab dengan keliru atau aku buat-buat, maka itu juga nggak baik kan untuk pemahaman dia tentang Islam ke depannya. Maka aku jawab bahwa setiap muslim itu wajib untuk menggunakan hijabnya bagi perempuan. Tapi urusan surga dan neraka itu bukan ada di tangan manusia-manusia gitu. Meskipun orang lain bilang kalau misalnya dosa-dosa yang kita lakuin itu nggak mampu ngebuat kita masuk ke surganya Allah, itu bukan di tangan kita gitu. Semuanya ya hak prerogatifnya Allah gitu. Kita nggak punya andil untuk nentuin diri kita atau bahkan orang lain untuk masuk ke surganya Allah atau enggak. Ih, pede banget. Meskipun ya harus pede kalau kita bakal masuk ke surganya Allah kayak gitu. Nah, aku juga ngajar di SMK, di SMK kelas 10, 11, 12. Jadi mulai dari peralihan anak SMP kelas 11-nya sama kelas 12-nya itu aku ajarin. Jadi beda kan ya. Nah, di pelajaran kelas, kalau nggak salah kelas 10 ya, kelas 10 aku pernah ngomong kayak gini. Salah satu alasan kenapa orang-orang itu buka tutup kerudung atau apa namanya ya, nggak konsisten menggunakan kerudung, atau alasan kenapa mereka terus-terusan ngelakuin amal buruk padahal mereka tahu itu buruk buat mereka, itu karena mereka tidak mempunyai banyak informasi terkait manfaat ketika mereka melakukan hal baik, atau mereka kurang mengetahui hal buruk yang bisa mereka dapetin ketika mereka melakukan hal buruk. Jadi alasan kenapa kamu lepas buka kerudung, buka tutup kerudung, hijab, itu karena kamu belum banyak memahami manfaat dari gunain kerudung sama kerugian ketika kamu nggak pakai kerudung. Ketika kamu ngelakuin dosa, itu karena kamu kurang memahami manfaat daripada meninggalkan dosa. Kalau kamu nggak ngelakuin satu hal yang baik, itu berarti kamu kurang memahami manfaat dari melakukan hal baik. Jadi salah satu cara yang paling tepat adalah mencoba untuk cari tahu sebanyak-banyaknya apa manfaat daripada ngelakuin hal baik. Nggak masalah kamu ngelakuin sesuatu hal baik karena uang, nggak masalah. Yang penting lakuin aja dulu sampai kamu terbiasa untuk ngelakuin hal baik dan ganti niatnya untuk hal baik itu gitu. Itu yang aku konsisten ya. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu. Nanti kalau suka lanjutin. Ganti niatnya, ubah niatnya. Itu teman-teman. Apakah ada godaan untuk melepaskan hijab? Tentu enggak ada. Setelah menggunakan hijab, godaan untuk melepaskan hijab itu ada ketika aku sendirian. Karena kalau misalnya lagi sendirian di luar, di dalam kamar ya tentunya. Kalau aku sendirian, terus aku pakai kerudung, ini kayak gini aja nih. Ini ada gerahnya, karena nggak ada kipas angin di sini. Ada di situ, ke kamar. Jadi ada. Nah, tapi kalau misalnya di luar publik, udah nggak bisa, udah nggak berani. Kenapa? Karena aku udah mengubah niatku dari yang awalnya nutup aurat karena malu dilihat orang-orang sekitar guru ngaji nggak pakai kerudung. Aku ubah niatnya menjadi, oh ternyata ini sesuatu yang Allah perintahkan loh. Oh ternyata ini adalah sesuatu hal yang sebagai seorang muslim ini tanda aku loh gitu. Jadi gak ada lagi godaan atau keraguan buat aku ngelepas hijab. Jadi teman-teman, hal yang aku pengen bagikan adalah kadang tuh kita nggak pernah tahu ya apa yang kita omongin, apa yang kita dengar, apa yang kita kasih tahu ke orang lain kita lakuin tanpa orang lain lihat kita perbuatan kita. Kita nggak pernah tahu bahwa apa yang semua hal itu mungkin berdampak buat orang lain. Bu Ena itu, guruku yang ngasih tahu aku, yang nanya hijab aku kemana itu, kaget gitu ketika aku ngasih tahu alasan aku berhijab karena beliau gitu. Ya karena beliau nanya hijabku di mana, aku jadi mulai nyari tahu mana ya hijabku. Ternyata aku harus pakai hijab. Jadi aku selalu bilang, dan bahkan di Instagram aku selalu bilang bahwa jangan pernah ngerasa takut untuk sebarin amal kebaikan yang mungkin orang-orang bakal bilang, ih so alim banget, ih agama-agama terus, ih dan gimana pun, ih bagiin aja, sebar aja kebaikan. Kenapa orang-orang mulai gak malu untuk nyebarin keburukan-keburukan, sedangkan kita takut-takutan gitu untuk nyebarin kebaikan. Sebarin aja kebaikan yang banyak, kali aja dari tulisan kita itu bisa punya efek yang cukup panjang buat kehidupan orang lain. Dan aku juga setiap saat berdoa kepada Allah, setiap amal baik yang aku lakuin teman-teman, aku selalu niatin, oh ini dikasih tahu sama orang tua aku. Aku selalu bilang bahwa, oh aku belajar dari orang tua aku. Oh aku belajar dari ibuku nih. Oh bapakku bilangnya kayak gini. Alasannya cuma satu, biar kalau misalnya ada orang lain yang lakuin, mereka punya dapat orang tua aku dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi teman-teman,
Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalnya masih proses dalam menggunakan hijab, konsisten untuk menggunakan hijab, semangat. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah lancarkan. Semoga kita semua selalu dilindungi sama Allah, dan semoga sampai akhir nanti Allah senantiasa memberikan kesempatan untuk kita menjadi pribadi dan hamba yang baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pakai kacamata ya. Kelihatannya tuh biru banget, tapi di sini, wow. Kayaknya di video ini teman-teman akan terganggu dengan kayak baling-baling yang nggak tahu ya. Tapi kalau aku majuin sih agak ngeblur, tapi kalau ke belakang agak. Oke, see you.